Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk memulai suatu pemberdayaan masyarakat. Dan tentu ini penting dalam melakukan suatu pemberdayaan masyarakat itu adalah dengan organize the community, begitu. Nah, mengapa hal itu penting? Pertama, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan community organizing, ya, di mana ini adalah suatu proses di mana komunitas ini perlu dibantu begitu untuk dapat diidentifikasi apa yang menjadi permasalahannya dan juga tujuannya. Kemudian juga dimobilisasi terkait dengan sumber daya atau resources-nya dan hal-hal yang dapat berkembang dari masyarakat dan juga bagaimana strategi implementasinya untuk dapat mencapai tujuan mereka yang sudah dibangun bersama begitu. Nah, mengapa tadi penting ya dalam organizing the community ini? Ini ada beberapa asumsi ya terkait dengan community organizing. Yang pertama adalah komunitas individu di komunitas ini dapat berkembang begitu ya kapasitasnya. Nah, ini juga yang harus dipahami di mana mereka di dalam mengatasi permasalahannya. Nah, ini sebetulnya punya kapasitas begitu ya. Masyarakat itu punya kapasitas, individu di masyarakat itu punya kapasitas, sehingga di situ yang justru harus temukan ya oleh masyarakat dan disadari bahwa mereka punya kapasitas untuk dapat mengatasi berbagai permasalahannya begitu. Dan yang perlu diketahui juga bahwa individu ini ingin berubah ya, bahwa individu ini punya kecenderungan untuk berubah begitu ya, dan tentu saja juga dapat berubah seperti itu gitu ya. Nah, di samping itu juga ada beberapa asumsi lagi, yaitu bahwa individu itu seharusnya dapat berpartisipasi dalam membuat suatu perubahan besar begitu ya, kemudian juga adjusting ya, dan mengendalikan begitu perubahan besar di mana mereka itu berada gitu ya di dalam masyarakat. Nah, kemudian beberapa asumsi yang lain terkait dengan community organizing ini adalah perubahan di komunitas ya, perubahan di komunitas baik itu yang memang dipaksakan ataupun yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini juga dapat menjadi suatu makna tersendiri begitu ya. Dan ini sifatnya permanen begitu ya, dari perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Dan kemudian juga dalam hal ini adalah pendekatan yang sifatnya holistik. Ini dapat berhasil ya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang tidak dapat berhasil dengan pendekatan yang terfragmentasi. Nah, ini sehingga community organizing ini penting begitu ya, dan juga dari suatu asumsi bahwa demokrasi itu diperlukan adanya partisipasi ya, dan juga action yang kooperatif begitu, tindakan yang kooperatif dari komunitas ya, dan individu juga dalam ini dapat belajar untuk bisa mendapatkan keterampilan ya yang seharusnya mereka dapatkan begitu ya. Nah, kemudian seringkali juga di sini masyarakat ya, individu di masyarakat ini membutuhkan bantuan di dalam tadi mengorganizing gitu ya, dalam mengorganizing tujuan yang mereka butuhkan begitu ya. Nah, jadi mereka perlu gitu sebetulnya dibantu ya untuk bisa di organizing gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya seperti itu. Nah, sehingga di sini di dalam community organizing ini ada beberapa proses ya, ada beberapa tahapan, itu ada 10 step di sini, ada 10 step ya dari McKinsey dan Smeltzer ya, di mana tahapan yang pertama ini sebetulnya sudah berkaitan ya dengan materi sebelumnya. Di sini pertama adalah organizing the problem. Jadi tentu saja dalam proses community organizing ini perlu diketahui ya apa yang menjadi permasalahan-permasalahannya tadi gitu ya, yang ada di masyarakat. Di sini tentukan, diidentifikasi apa saja yang menjadi masalahnya. Kemudian masuk ke dalam tahapan community ya di masyarakat. Kemudian yang ketiga
di sini mulai organizing orang-orangnya begitu ya, mulai organizing orang-orangnya. Di sini dibentuk suatu kepengurusan seperti itu ya, ada ketua, sekretaris ya, kemudian bidang-bidang tertentu begitu, sehingga di sini sudah mulai terbentuk adanya sistem begitu. Kemudian yang keempat, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian di community ya, di masyarakat begitu. Nah, apakah masyarakat sudah ada kolaborasi ya, kecenderungan bekerja sama begitu. Kemudian apakah masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat ya, misalkan seperti itu, ini dilakukan penilaian-penilaian begitu. Kemudian tahapan yang kelima adalah ditentukan prioritasnya dari masalah tersebut apa ya, dan juga tujuannya bagaimana begitu. Nah, kemudian yang keenam, tentu di sini dipilih intervensi yang tepat ya, sesuai dengan apa yang menjadi permasalahannya dan juga kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bagaimana mengimplementasikan dari rencana-rencana yang sudah dibuat begitu ya. Tentu saja yang tadi didasarkan kepada langkah-langkah sebelumnya ya, dari temuan-temuan permasalahan yang ada dan juga kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedelapan adalah mengevaluasi hasil yang didapatkan ya dari implementasi perencanaan ya, baik itu mulai dari planningnya, kemudian bagaimana evaluasi organizingnya, kemudian bagaimana evaluasi dari actuatingnya begitu. Nah, kemudian yang kesembilan adalah bagaimana memaintain ya hasil yang didapatkan di komunitas itu tersebut begitu. Jadi ketika sudah menghasilkan suatu program tertentu, katakanlah ya sudah berhasil diintervensi ya permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini di sini harus di maintain gitu ya. Bagaimana tetap dijaga tetap berada dalam tadi ya sistem yang baik begitu, sehingga ketika ada suatu permasalahan lagi yang ditemukan, ini sudah dapat mereka sudah dapat mengatasinya dengan baik begitu ya. Dan yang ke-10 ini kembali lagi ya, karena suatu proses maka ini menjadi suatu siklus begitu ya, sehingga ketika proses ini bisa dijalankan dengan baik, nah tentu saja di sini pemberdayaan masyarakat ini berjalan begitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami juga ya, bahwa untuk mencapai pemberdayaan ini tidak secara otomatis begitu ya, tapi ada beberapa tahapan yang akan terbangun di community atau di masyarakat tersebut begitu ya. Jadi yang pertama mulai dari informing. Informing ini jadi mulai menyampaikan ya kepada individu-individu di masyarakat ya, supaya mereka lebih terbuka dari informasi-informasi yang diperoleh begitu, lebih terbuka wawasannya, mereka mengetahui berbagai permasalahan yang ada ya. Dan jadi hal ini dapat diinformasikan baik itu melalui media sosial ya, kemudian juga melalui surat kabar ya, kemudian juga dapat juga diberitahukan secara pertemuan langsung begitu ya. Nah, itu di situ pada tahapan informing begitu. Nah, kemudian di sini kita lihat langkah berikutnya ya, tahapan berikutnya ini sudah mulai masuk pada consulting ya, di mana di sini mulai ada penilaian pada individu-individu di masyarakat tersebut apa yang mereka pikirkan begitu. Jadi di sini dapat dilakukan dengan survei atau melalui event-event tertentu ya, atau juga dari komentar-komentar yang ada di masyarakat begitu. Nah, kemudian dari tahapan consulting ini nanti akan mulai masuk pada tahapan involving gitu ya. Dari sini mulai lakukan feedback begitu ya, untuk bisa membangun solusi-solusi ya. Di sini bisa dilakukan komunikasi dua arah ya, melalui lokakarya atau workshop yang diadakan di masyarakat tersebut begitu. Nah, apabila ini sudah terbentuk ya, maka tahapan berikutnya ini bisa masuk kepada tahapan collaborating gitu ya. Nah, di mana di sini sudah mulai terlihat adanya kerjasama gitu ya antar di masyarakat ya. Di sini dapat dilihat dari berbagai event seperti itu sudah mulai terlihat adanya kerjasama dalam menjalani program-program yang sudah dibuat secara bersama begitu ya. Nah, apabila sudah ada pada tahapan itu, maka akan masuk kepada tahapan empowering ini begitu ya, di mana masyarakat di sini sudah mulai bisa
menentukan pilihan sendiri begitu ya, dan juga terlibat di dalam pengambilan keputusan begitu ya, sehingga ketika ada suatu permasalahan, nah di sini mereka juga sudah mulai bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian bersama-sama ya di situ mulai membangun sebuah perencanaan ya, kemudian menentukan tujuannya seperti apa ya, bahkan kemudian membuat suatu intervensi gitu ya, yang pada akhirnya mereka juga dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi yang sudah mereka kerjakan begitu. Nah disinilah mereka juga pada akhirnya bisa mengambil kesimpulan ya, dapat mengambil keputusan maksudnya ya, dapat mengambil keputusan di sini untuk tadi menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah itulah ketika masyarakat sudah berada pada tahap itu, artinya sudah ada di step empowerment begitu ya, empowering atau pemberdayaan. Nah, untuk bisa mendiagnosis pemberdayaan masyarakat ya, di sini ada satu model begitu yang disebut the clear model ya, di mana di sini kita bisa melihat apakah pemberdayaan di masyarakat ini sudah dapat berjalan atau tidak begitu ya. Nah, di sini pertama dari C di sini adalah can do gitu ya. Can do di sini artinya di sini dapat dinilai, diidentifikasi apakah individu-individu di masyarakat ini sudah memiliki resources ya atau sumber daya dan juga pengetahuan begitu untuk bisa berpartisipasi. Nah ini bisa kita identifikasi ya dalam hal ini gitu ya, resources yang ada dan pengetahuan yang ada dari masyarakat tersebut apakah sudah cukup untuk mereka bisa berpartisipasi begitu ya. Kemudian L-nya itu like do di sini kita perlu menilai begitu ya apakah mereka sudah memiliki sense atau merasa memiliki tidak gitu dengan lingkungannya ya, sehingga hal ini akan dapat memperkuat partisipasi mereka tentu saja begitu. Jadi kalau sense kepemilikannya sudah ada, ini akan lebih mudah ya untuk bisa memperkuat keinginannya untuk berpartisipasi begitu. Nah yang ketiga EN itu adalah enable to. Di sini perlu kita nilai juga, kita lihat juga apakah mereka punya kesempatan begitu untuk berpartisipasi gitu ya. Nah ini dinilai dari waktu, ruang, dana dan sebagainya begitu ya. Nah ini dilihat opportunitiesnya seperti apa gitu. Kemudian yang A itu adalah ask to gitu. Nah di sini juga perlu dinilai apakah mereka dimobilisasi oleh suatu organisasi-organisasi publik atau lokal misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga dapat kita diagnosis begitu. Kemudian R-nya adalah respond to. Nah, respond to ini adalah mereka dapat melihat bukti ya dari pandangan yang mereka sudah pertimbangkan sebelumnya begitu ya, sehingga di sini kita bisa menilai mereka sudah mulai bisa nih melihat pandangan mereka sendiri gitu ya, supaya mereka juga pada akhirnya dapat berpartisipasi begitu ya. Nah ini di clear model ini penting ya untuk bisa sebagai panduan begitu untuk dapat mendiagnosis ya suatu pemberdayaan di masyarakat. Nah ini dari suatu jurnal, dari jurnal Wijayanti ya, di sini melakukan suatu penelitian yang pada akhirnya menghasilkan suatu model pemberdayaan masyarakat begitu ya. Ada 2 pola di sini terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi pada pola pertama proses pemberdayaan masyarakat ini di sini ada 3 komponen ya, di mana peran dari kemampuan pelaku pemberdayaan ya di sini dapat efektif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat ini apabila masyarakat sebelumnya dapat meningkatkan pemberdayaannya begitu ya. Nah, jadi di sini memang pelaku pemberdayaan ini tidak bisa secara otomatis langsung meningkatkan pemberdayaan masyarakat begitu ya, tapi harus dimediasi melalui suatu proses pemberdayaan tentu saja di sini gitu ya. Mana di sini kan ada langkah-langkahnya ya dalam suatu proses pemberdayaan itu gitu untuk sampai menuju pada peningkatan pemberdayaan masyarakat ini. Nah, itu temuan yang dihasilkan dari penelitiannya Wijayanti ini ya. Itu pola pertama dari proses pemberdayaan masyarakat ya. Kemudian ditemukan juga di sini ada pola kedua ya dari pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi di sini
pemberdayaan masyarakat ini ya, ini dapat terbentuk begitu, tentu saja memang tadi ya tidak otomatis, tapi juga melalui suatu proses pemberdayaan tadi ya, di mana proses pemberdayaan ini juga dapat didukung tentu saja oleh modal manusia maupun modal fisik begitu ya di sini. Jadi ini saling keterkaitan antara modal fisik ya dan juga modal manusia ini juga tidak bisa langsung gitu menghasilkan atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya, tapi di sini tetap harus melalui suatu proses pemberdayaan di sini gitu ya. Jadi ada suatu langkah-langkah tadi, tahapan-tahapan yang harus dilalui begitu ya untuk bisa sampai pada peningkatan pemberdayaan masyarakat ini begitu ya. Nah, di mana modal manusia ini kan juga bisa kembangkan ya dengan peningkatan kapasitas ya, juga kapasitas individunya ya, mulai dari pendidikan ya, keterampilan-keterampilan atau skill dan sebagainya begitu. Dan ini juga didukung juga oleh modal fisik ya, sarana dan prasarananya begitu, mendukung untuk bisa meningkatkan kapasitas dari manusia ini begitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya dengan modal fisik dan juga modal manusia ini, nah inilah akan dapat mendukung suatu proses pemberdayaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Jadi itu gambaran dua pola ya pemberdayaan masyarakat begitu, di mana adanya beberapa komponen yang dapat terkait satu sama lain seperti itu. Ya, saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar saja ya terkait dengan tahapan pemberdayaan masyarakat. Ini sebetulnya materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang pernah saya berikan ya, untuk memperkuat langkah-langkah dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat ya. Di sini beberapa referensi saya sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail ya, ini hanya pengantar saja begitu supaya Bapak Ibu juga bisa lebih memperdalam apa yang tadi sudah saya sampaikan poin-poin intinya seperti itu ya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.